semua. Perkenalkan, saya Minani, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Video ini merupakan tugas keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Hajah Herniastuti SPD MPD. Adapun tema pembahasan kita kali ini adalah hal yang seringkali diperbincangkan di masyarakat, yaitu kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang didalangi oleh Verdi Sambo. Adapun untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama saya pengamat hukum, yakni Ibu Winala Tahir. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan hadir dan kami wawancarai hari ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasus Joshua ini yang didalangi oleh Verdi Sambo, mungkin saya ingin bertanya pendapat Ibu mengenai hukum di Indonesia itu seperti apa? Menurut pendapat saya, intinya begini, kita kan sudah belajar mengenai undang-undang, belajar mengenai pasal-pasal beserta penegak hukum yang ada di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA hingga saat ini kan perguruan tinggi, kita masih belajar mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tetapi penegakan hukum di Indonesia ini lebih ke penguasa, atau dalam istilah tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Menarik sekali. Mungkin bisa disampaikan lebih detail apa sih yang Ibu maksud dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Maksudnya begini, penegakan hukum keadilan kita ini masih menghukum tajam ke bawah, menghukum tajam masyarakat kelas bawah dibandingkan masyarakat kelas atas. Sama halnya dengan kasus yang fenomenal saat ini kan, yaitu kepolisian, yang membuat kepercayaan kita terhadap institusi kepolisian ini, penegak hukum ini semakin menurun, karena kasus ini tuh sangat hot, sangat plot twist, sama halnya sinetron-sinetron yang kita lihat di TV. Oke, berbicara mengenai plot twist, kita masuk ke kasus Brigadir Joshua. Mungkin bisa disampaikan pandangan Ibu mengenai kasus ini. Silakan. Bahkan secara drama pun ini sudah mengalahkan drama Korea. Sama halnya dengan katanya CCTV ini rusak sebelum kejadian. CCTV ini rusak karena kesambar petir. Menurut saya ini sangat lucu, karena dia membuat skenario untuk menutupi kejahatannya tersebut. Seorang polisi aja bisa merekayasa kasus sedemikian rupa. Dia melakukan kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan berencana kepada anak buahnya sendiri yang sudah 2,5 tahun yang sudah bekerja dengannya. 2,5 tahun berada di lingkungannya itu seorang polisi. Semua saat ini mereka ini beramai-ramai menutupi kasusnya. 31 orang, 31 aparat melakukan menyembunyikan kasus ini, dan sekarang ini diperiksa kode etik dan pidananya karena sudah beramai-ramai membohongi kita semua, membohongi masyarakat untuk menutupi kejahatan mereka. Saat ini terlalu banyak contoh kekerasan direkayasa polisi yang terbongkar dibandingkan dengan yang tidak. Kemarin saya melihat di YouTube, khususnya di channel YouTube Mbak Najwa Shihab, mengenai jumlah kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sudah sedemikian banyaknya. Sekitar, kalau tidak salah, tahun 2020 sampai 2022 bulan Juni tercatat sekitar 1.300-an kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum. 72 korban yang meninggal dan ribuan
ribuan yang luka-luka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan Ferdy Sambo ini kepada Brigadir J ini sudah ada di titik puncak gunung kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi wajar dong kalau kita sebagai masyarakat ini heboh-hebohnya dalam kasus ini. Tapi ada hal yang masih saya pikirkan. Ironisnya itu tuh polisi aja diginiin. Kalau kita pikirkan polisi aja diginiin, bagaimana dengan masyarakat biasa? Mungkin berpikir jadi wajar kalau mereka ini masih berpikir kalau mereka ini merasa merdeka, tetapi merdeka dalam rasa takut dan cemas. Mereka takut akan kasusnya ini direkayasa oleh penegak hukum. Ya, betul sekali. Bahkan yang pejabat tinggi saja direkayasa, apalagi kami yang rakyat kecil seperti itu ya, Bu. Ya. Kalau yang pangkatnya begitu atau atasan-atasannya begitu, bagaimana dengan bawahannya? Banyak orang yang berpikir bahwa kepolisian ini, penegak hukum ini adalah akar pelindung bagi masyarakat. Tetapi mungkin sebagian dari kepolisian melindungi kita, tetapi melindungi kita dengan cara menipu. Seharusnya ini mereka itu melindungi kita dengan baik. Dalam kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi kita semua, bukan hanya yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini, tapi kita semua menjadi pelajaran bagi kita agar tidak terjadi kasus ini lagi. Kalau dilihat kasus ini tuh motifnya ini terlalu sensitif dan hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang dewasa dan harus dihindari oleh anak-anak. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih banyak Bu telah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Pembahasan yang sangat luar biasa, penyampaian yang luar biasa pula oleh Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa yang telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan semoga harapan kita bersama, semoga penegakan hukum menjadi lebih baik lagi dan kasus Ferdy Sambo ini dapat terkuak dan tercerahkan oleh kita semua. Bersama-sama kita kawal sampai mendapat titik terang. Itulah tadi perbincangan saya bersama Ibu Binal Kahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.